Selamat sore saya ucapkan dari Ponorogo teman-teman. Setelah selesai istirahat dan makan nasi pecel pincuk ya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Serta saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun kalian semua menonton video ini ya. Kembali lagi ya di Bagus Akbar 87 Channel. Dan video ini adalah episode kedua atau lanjutan riding Jogja Malang via jalur selatan ya. Dan seperti biasa teman-teman ya, jika kalian semua baru menemukan video ini atau channel ini, langsung aja di subscribe ya, serta aktifkan tombol loncengnya. Serta sebelum melanjutkan video ini, izinkan saya tak bumper dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya video part kedua atau lanjutan riding Jogja Malang via jalur selatan. Serta nampak ada sedikit perbaikan jalan ya. Dan selalu ingat ya teman-teman, selalu safe jika melewati perbaikan jalan seperti ini. Selain banyak material, pasti ada banyak pasir-pasir lah ya yang berserakan di aspal. Karena pasir-pasir itu pastinya sangat licin ya jika dilalui kendaraan roda 2 khususnya. Intinya sih, jika tidak berhati-hati pasti auto tergelincir ya. Dan selebihnya sih bisa kalian lihat sendiri ya. Aspal yang ada di jalur selatan ini sangat-sangat halus ya. Cocok buat speeding nih. Dan untuk kalian yang belum menonton video episode pertama riding Jogja Malang via jalur selatan, saya cantumkan ya videonya, ada di pojok kanan atas dan ada di kolom deskripsi ya. Serta jangan lupa tonton video-video saya yang lainnya juga ya. Oke teman-teman, sekarang waktu sudah memasuki senja ya. Dan nampak sang mentari tenggelam di balik perbukitan. Entah ya, apa nama bukit-bukit yang ada di Trenggalek ini. Dan by the way, sekarang kita sudah berada di Kabupaten Trenggalek ya teman-teman. Tetapi sebenarnya sih ini bukan jalur paling selatan ya, atau Pansela. Karena di balik perbukitan itu ada JLS ya, atau jalur lintas selatan yang baru saja dibuka untuk sementara sih. Dan JLS sendiri menghubungkan antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek ya. Serta dengan view tebing dan laut yang sangat cantik lah ya pastinya. Dan mungkin saya hanya bisa menampilkan fotonya dulu ya. Ya kurang lebih seperti ini sih. Maybe di lain waktu kita riding ke jalur lintas selatan Tulungagung Trenggalek ya. Ya nanti kita agendakan dulu lah ya. Dan bisa kalian lihat juga ya, bahwasanya jalur ini juga sepertinya jalur utama dari arah Blitar Tulungagung ke Ponorogo ya, atau arah sebaliknya juga. Karena nggak cuma bis akap ya yang melintas, banyak sekali seperti truk fuso, bahkan tronton yang melintasi jalur ini. Ya meskipun sih jalannya sedikit ekstrim, tetapi ya nggak terlalu curam kok. Mungkin jalur ini menjadi salah satu opsi tercepat atau untuk memangkas waktu serta biaya ya. Daripada harus memutar lewat Nganjuk Madiun kan, bisa-bisa 2 kali lipat dari segi waktu serta biaya juga.
Dan di sebelah sisi kanan ini adalah Bendungan Tugu ya. Dan ini foto lebih jelasnya. Jadi Bendungan Tugu ini awal mulanya itu direncanakan pada tahun 1984 kalau nggak salah. Dan gagasan pembangunan waduk atau Bendungan Tugu ini diproyeksikan memiliki multifungsi ya, seperti mulai dari pengairan, pembangkit listrik, pengendali banjir, dan serta wisata lah ya pastinya. Dan Bendungan Tugu ini mulai dibangun pada tahun 2014 ya, pada masa era Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan rampung pada akhir tahun 2021 di era Bapak Presiden Jokowi dan diresmikan juga oleh beliau. Ya, seperti itulah sejarah Bendungan Tugu Trenggalek ya. Dan di jalur ini tuh juga nampak ya ada sedikit proyek kecil-kecilan lah ya, seperti perbaikan jalan sih. Dan sekarang ini kita sudah memasuki kota Trenggalek ya. Tadi itu Kabupaten Trenggalek, sekarang ini kotanya Trenggalek. Jadi kalau ke kiri ini ke pusat kota Trenggalek ya. Tetapi kita mengambil yang ke kanan ke arah Tulungagung. Dan by the way, senja kita masih berada di Trenggalek ya. Dan kira-kira sampai di Kota Malang jam berapa ya? Dan di sebelah kiri ini adalah Pasar Pon ya teman-teman. Jadi Pasar Pon ini menurutku sih unik ya. Jadi bangunannya itu bergaya arsitektur Eropa. Jadi seperti ini ya detailnya. Saya tampilkan gambarnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya, gas ke kota Tulungagung. Oke teman-teman, sekarang ini sudah berada di kota Tulungagung ya. Selanjutnya setelah Tulungagung yaitu Blitar, kemudian finish di Malang. Ya meskipun sedikit lagi sih, tetapi riding dengan durasi yang cukup lama itu sangat tidak disarankan ya. Ya standarnya sih riding menurutku maksimal kurang lebih 6 jam lah ya. Kemudian istirahat total. Jadi kalau riding lebih dari 6 jam sih ini ya, yang nggak kuat itu boyo ya, atau punggung. Jadi kalau riding lebih dari 6 jam, saya sarankan sih lebih sering-sering mampir ke minimarket ya untuk membeli air mineral. Jadi banyakin air mineralnya. Ya pada intinya sih kalau riding jauh, ya sebenarnya nggak harus jauh sih. Dimanapun kalian beraspal itu safety first ya, keselamatan nomor satu. Jadi jikalau teman-teman dirasa memang sudah lelah ya nggak usah dipaksakan riding sih. Wajib hukumnya istirahat ya, no debat. Oke teman-teman, no debat karena keselamatan itu yang utama. Oke, kita lanjut lagi ya, gas ke kota Blitar. Jadi kali ini kita melipir ya, nggak melewati pusat kota Blitar, tetapi lewat Kanigoro. Dan sedikit mengulas tentang Kanigoro ya. Jadi Kanigoro ini adalah salah satu sejarah penyerangan PKI secara besar-besaran. Sebelum PKI mengarah ke Kediri maupun ke Madiun. Ya, setahu cuma itu sih teman-teman. By the way, di sebelah kanan ini adalah alun-alun Kabupaten Blitar ya. Ya seperti alun-alun pada umumnya lah ya. Kalau malam pasti rame, banyak juga penjual yang menjajakan dagangannya. Oh iya teman-teman, tadi itu alun-alun Kabupaten Blitar ya. Kalau alun-alun Kota Blitar itu kalau nggak salah berada di Jalan Merdeka Kota Blitar ya. Atau lokasinya nggak jauh sih dari makam Sang Proklamator.
Dan sekarang ini kita sudah berada di daerah Kesamben ya. Dan kalau dilihat sih macetnya sepertinya sudah dari tadi ya. Karena ini panjang sekali macetnya. Dan kira-kira ada apa ya sampai bisa mengakibatkan macet sepanjang ini? Coba kita lihat ya, terjadi insiden apa di depan. Biasanya sih di jalur ini kebanyakan truk tebu ya. Ya, truk tebu yang gandengan pastinya. Banyak yang ini sih, banyak yang gagal nanjak. Sebenarnya ada dua faktor sih kalau terjadi laka ya, atau laka tergandeng ya. Kalau nggak faktor jalur yang menanjak, ya pastinya overload sih, atau kelebihan muatan ya. Tetapi di jalur ini itu sudah ada beberapa titik ya, yang direvisi atau diperbarui, agar supaya jalurnya tidak terlalu curam sih. Dan bener dong, semacet ini tuh ternyata truk tebu ya, atau tergandeng. Ya sepertinya sih gagal nanjak ya, atau overload. Dan kalau dilihat nih, sampai menutup kedua jalur ya, sehingga harus gantian atau sistem buka tutup. Wah, kalau ini sih pasti bakal lama ya, dikarenakan nggak ada jalur lain untuk menuju dari Malang ke Blitar atau arah sebaliknya. Bisa kalian lihat kan, sepanjang ini loh macetnya. Berapa kilometer ini coba? Ya, kembali lagi ya. Intinya sih kalau berkendara itu kudu kepala dingin ya. Jangan pakai emosi, karena kembali lagi, keselamatan itu adalah hal yang paling utama. So, safety first ya teman-teman. And finally teman-teman, rasanya lega ya setelah riding Jogja Malang selama ya kurang lebih 10 jaman lah ya. Karena tadi tuh berangkat dari hotel jam 12 ya setelah check out, dan sekarang ini kurang lebih jam 10-an lah ya. Sumpah teman-teman, capeknya itu pol ya. Jadi nggak disarankan sih riding selama 10 jam atau di atas 6 jam lah ya. Jadi rasanya itu pinggul seperti mau copot sih. Jadi masuk aja untuk teman-teman kalau riding di atas 6 jam ya. Jadi sering-seringlah beristirahat dan banyakin minum air putih, dan pastikan posisi riding juga enak ya. Karena itu semua mempengaruhi fisik kalian ketika riding. Oke deh teman-teman, cukup sekian dulu ya video riding Jogja Malang via jalur selatan yang menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 10 jam ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis ya. Serta jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Thank you for watching and see you in my next video. Salam satu aspal.